Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, ikutilah, simaklah channel Diniyah Al-Ikhlas ini yang selalu menampilkan ceramah-ceramah agama, pembelajaran kitab-kitab yang disampaikan oleh Ustadz Kiai yang mumpuni. Dengan adanya video-video yang saya share ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like yang jempol ke atas, kemudian komen ditulis yang sopan, kemudian subscribe supaya Anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang ada di channel Diniyah ini. Terima kasih Anda telah menonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para alim, para yai, ibu nyai, para jamaah Masjid Agung atau Masjid Gede Kawedanan. Alhamdulillah, disyukur mari senantiasa kita limpahkan Allah Subhanahu wa taala, karena atas maunah dan izinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan berjalan sedaya alhamdulillah masih diberikan kesempatan mengikuti, meresapi, merasakan bagaimana nikmatnya menjalankan ibadah puasa Ramadan. Insyaallah ini adalah hari yang ke-16. Sekali lagi semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada akhirnya nanti kita husnul khotimah sampai akhir bulan Ramadan. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu kita harapkan syafaatnya sekaligus pada momentum malam hari ini ataupun mungkin besok. Insya Allah seluruh umat Islam yang ada di dunia manapun memperingati yang namanya nuzulul Quran, karena atas dasar beliaulah, dengan barokah beliaulah kita bisa menikmati manisnya iman dan Islam sampai hari ini, dan kelak betul-betul kita berharap syafaatul uzma kepada beliau, dan pada akhirnya kita akan dimasukkan ke surga Jannatul Na'im. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, setiap malam tanggal 17 atau tanggal 17 malam 18 Ramadan, sekali lagi di seluruh dunia umat Islam begitu gegap gempita dan bergembira dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Seolah-olah mereka memperingati ini koyok prasempurna imane. Seolah-olah kalau kita tidak memperingati nuzulul Quran, seolah-olah tidak takdim kepada Nabi Muhammad. Seolah-olah kita tidak mengadakan peringatan nuzulul Quran koyok ora pokok posone selama 1 bulan. Maka sekali lagi kita niati dalam rangka tarbiyah, dalam rangka pembelajaran menuju iman yang lebih sempurna. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya yakin seyakin-yakinnya kita semua selama bulan Ramadan 1 bulan penuh ini, insya Allah berbagai media, berbagai cara kita sudah banyak belajar, sudah banyak tausiah yang sering disampaikan, bahkan mungkin saking banyaknya bingung di sing arep dilakoni, karena masing-masing dai, masing-masing penceramah seolah-olah sing disampaikan pokoknya sing paling pokok, sing paling penting. Tetapi itulah Bapak Ibu sekalian menggambarkan betapa luasnya ajaran Islam dan betapa mudahnya kita melakukan atas nama ibadah kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika nuzulul Quran dan faktanya, kenyataannya sudah terjadi,
Firman Allah sudah begitu sering disampaikan para mubaligh, baik itu dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, atau yang dalam surat Al-Baqarah atau At-Taubah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka sekarang tugas kita, Bapak Ibu sekalian, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan dalam rangka memaknai nuzulul Quran? Tentu ketika pertanyaan ini muncul, maka yang paling penting adalah ittiba kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang menerjemahkan Quran secara sempurna dan secara pokok, sehingga kita mampu dan pada akhirnya selamat. Syukur-syukur bila nanti kita berharap syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, tidak panjang yang ingin saya sampaikan. Saya hanya mengingatkan sebuah hadis Nabi yang mungkin juga sering panjenengan terima. Tetapi tidak ada salahnya hadis ini mari kita renungkan bareng-bareng, karena bagi saya pribadi hadis ini unik dan menarik. Saya katakan unik dan menarik, bagaimana coba nanti kita kelola, kita renungkan bareng-bareng. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jannatu mustabatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 kelompok, 4 golongan. Tapi hadis ini bukan mengatakan orang Islam rindu kepada surga, tetapi dibalik, surga itu merindukan, surga itu rindu kepada 4 kelompok. Kira-kira yang dibahasa nih, luwih berharga kita atau surga atau seperti ini. Seolah-olah surga sing butuhnya awake, padahal biasanya kita berkebalikannya. Kita selalu membutuhkan surga. Maka itulah menariknya hadis ini. Al-jannatu mustabatun ila arba'ati nafarin. Sekali lagi, surga itu merindukan terhadap 4 kelompok atau 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Quran. Saya yakin kita semua sudah paham dan sering mendapatkan banyak nasihat, banyak hadis-hadis Nabi yang sudah sering kita baca. Bagaimana faedah, bagaimana keutamaan membaca Quran. Salah satunya adalah Nabi pernah bersabda, "Nawwiru buyutakum bi tilawatil Quran." Hiasilah rumah-rumah kamu semua dengan bacaan Quran. Hadis Nabi yang lain juga mengatakan, membaca Quran itu adalah ketika satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Saya bukan menghitung alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Tapi panjenengan bayangkan yun saya menawi kelola panjenengan studio kagungan target dalam 1 hari minimal 1 juz. Tapi dengan hitung panjenengan bisa hitung kira-kira itu pinten huruf. Nanti nama betul hitung hurufnya Al-Quran. Tapi ini luar biasa faedahnya kita membaca Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang juga harus menjadi catatan kepada kita semua, bulan Ramadan ini seharusnya kita jadikan sebagai bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Pak Muten nyuwun sewu, suka atau tidak suka ini harus kita akui bareng-bareng. Ibu-ibu biasanya pun nyuwun sewu nawi tangi film jam pinten. Dan sekarang kalau setengah jam jam 3. Tapi coba selama 1 bulan ini kita semua dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suka atau tidak suka kita harus mempersiapkan sahur. Aneh bin adahirnya Bapak Ibu sekalian, begitu tamat selesai bulan Ramadan, hilang semua kebiasaan yang selama 1 bulan ini sudah ditarbiyahkan, sudah dididikkan Allah Subhanahu Wa Taala lewat kebiasaan selama bulan Ramadan. Bapak-bapak sing biasanya masuk kelompok ashabul ukhdud,
Sing suka merokok niku ahli pizza. Tapi ayo kita berpikir selama 1 bulan nyuwun sewu. Siang jenengan nopo sempat dhewe wonten jeding terus bodoh dong. Tapi faktanya tahu dan panjenengan kita semua yang suka merokok dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan selama siang mulai pagi sampai jam 5:30 dipaksa panjenengan untuk tidak merokok. Nyuwun sewu, panjenengan mati nopo urip? Malah sehat. Tetapi anehnya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi anehnya, begitu selesai bulan Ramadan, bablas, cewek balik. Padahal kita lihat semuanya Bapak Ibu sekalian, setelah bulan Ramadan, itu dalam kalender Hijriah bulan apa? Bulan Syawal. Syawal itu artinya adalah peningkatan. Maka seharusnya paribasanya nyuwun sewu, ketika Ramadan kita biasanya membaca 1 juz Quran, maka seharusnya kalau kita merunut dari Syawal artinya seharusnya setelah Ramadan paling tidak juz. Juz apa? Juz jago kali juz. Aduh, ini kira Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mampun nyuwun sewu. Ramadan sebenarnya telah mendidik kita luar biasa untuk membiasakan sekaligus bentuk karakter yang terbaik. Sekali lagi yang pertama adalah kelompok yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran. Bahkan ada nabi yang lain pernah. Coba kita kadang berpikir nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian. Al-Quran itu kelak nanti pada yaumul qiyamah akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong kepada kita semua. Yang mana saat itu syafaat yang bisa kita harapkan hanya paling tidak ada 3. 1, syafaat kita membaca Quran, syafaat dari orang-orang soleh, dan yang ketiga adalah syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pramila monggo, kebiasaan selama Ramadan bagus Bapak Ibu sekalian membaca 1 juz, 2 juz, 1 bulan tamat 30 juz bagus. Tetapi alangkah lebih bagusnya sebenarnya adalah bagaimana kita mengistiqomahkan, mendawamkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita tata dan kita jalankan selama bulan Ramadan. Maka Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, amalan apa yang paling terbaik ya Rasulullah? Beliau menjawab adalah amalan yang istiqomah meskipun jumlahnya sedikit. Hadirin wal hadirat rahimahullah, sekali lagi, ayo kelompok yang pertama kita mari berlomba-lomba dalil Quran, orang yang rajin membaca Quran. Rasulullah kita sempat-sempatkan waktu maghrib, waktu subuh, itu adalah waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu yang para ulama, para waliya selalu membiasakan untuk mewirid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya pun ibu-ibu bawa-bawa wonten griya. Waktu maghrib itu acara yang tidak perlu terlibat. Sini alhamdulillah, berarti cek waras. Masyaallah. Lah ngoten kok arep oleh sofa. Saya khawatirnya nanti ketika pada yaumul hisab, yaumul qiyamah, kemudian syafaat, ternyata Rabi'ah Ahmad, kan susah karena terbiasa melihat ini. Ayo kita ubah tradisi ini Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu banyak-banyak, cukup mungkin 1 halaman atau 2 halaman. Yang penting kita jawabkan, kita istiqomahkan. Sanggup ya Bapak Ibu sekalian? Bismillah, kita niati sareng-sareng. Kebiasaan baik itu biasanya yang pertama harus dipaksa. Panjenengan yang saya itu ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, sudah meninggalkan salah satu kewajiban yaitu zakat, maka saat itu ada sebagian kelompok yang mencoba untuk tidak membayar zakat. Alasannya ketika ditanya apa? Nabi Muhammad sudah meninggal. Maka apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar?
Beliau dengan keras akan saya bakar siapapun yang melarang atau tidak melakukan kegiatan atau amaliyah membayar zakat. Jadi harus dipaksa Bapak Ibu. Yang kedua, yang pertama tadi nomor dalil Quran. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Yang kedua adalah wahadidil lisan, orang yang menjaga lisan. Ibu-ibu selama puasa kurung-kurung tersih apa boten? Berjalan lancar nggih? Berjalan lancar atau tersendat-sendat? Kita paham betul nyun sewu. Kita kadang nyun sewu sekali lagi kebiasaan kita membicarakan aib orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, seolah-olah itu menjadi tradisi dan kebiasaan kita. Jujur Pak Buten yang sewu, acara di televisi yang paling tinggi ratingnya apa? Apa? Info tentang si selebriti tentang gosip. Dan kita begitu menikmati enaknya, indahnya gosip yang ada di televisi. Padahal dalam Al-Quran sering kita sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'du. Orang-orang ghibah antara satu dengan yang lain. Saat itu Rasulullah ditanya, apa itu ghibah ya Rasulullah? Ghibah itu adalah sesuatu yang buruk yang ada pada saudara Anda, dan yang saudara itu ketika diceritakan orang lain maka dia tidak senang. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau kenyataan itu memang ada seperti itu? Rasulullah dengan tegas mengatakan, tugas kamu sebagai sesama saudara muslim adalah menutupi. Yang saya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, nek enten tonggo iso tuku enek, iso tuku kulkas arep bodol, dengan alhamdulillah wa innalillah. Abot, alhamdulillah niku oleh abot. Padahal konsep paitan apa boten muni alhamdulillah niku. Tetapi abot, kenapa? Karena kita selalu mencari kesalahan dan kelemahan orang. Padahal yang saya sekali lagi, kalau kita ngorek kelemahan kita, masya Allah luar biasa banyak. Hari ini kita keluar panjenengan sedaya paribasane nyuwun sewu bisa menghibah, mencari kejelekan orang lain, itu bukan karena kita tidak memiliki kejelekan, tetapi Allah masih menutupi kejelekan kita daripada orang lain. Maka hal lisan ini penting Bapak Ibu sekalian. Namimah atau adu domba kadang sering menjadi kebiasaan kita. Biasanya nyuwun sewu nek warung gitu. Bapak-bapak ibu-ibu sami mawon. Ini ketoke aku ya. Iya aku iki aku delok dhewe kok. Itu mana bener. Kayak gaya kok kayak ngene. Padahal sekali lagi orang Islam satu dengan orang Islam yang lain tugasnya adalah saling menutupi kejelekan dan aib masing. Coba kalau ini berjalan Bapak Ibu sekalian, betapa indahnya, betapa harmoninya kehidupan sosial di masyarakat. Meskipun hadis ini berbunyi hafizil lisan, pantungan nyuwun sewu, ini bukan berarti anggota tubuh yang lain kita terbebas. Hari ini pantungan dengan perkembangan teknologi HP, nyuwun sewu saya mau tanya secara jujur, yang lebih aktif mulut kita atau tangan kita? Oke, masya Allah. Kalau kita mau jujur nyuwun sewu,
Di grup WA kita itu berapa grup? Grup masak, grup kuliner, grup masing-masing. Ramalan yang saya ulangi sekali lagi, pada saat seharusnya kita membaca surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya. Ini saya juga tausiahkan kepada saya pribadi, Bapak. Ramalan yang jauh HP kita yang kita miliki itu kira-kira yang dihitung dari oke manfaatin apa mudarat ya. Ayo jujur mawon, jadi kan tidak ke masjid. Biasanya katakanlah yang jauh yang ke masjid itu membawa sajadah, katakanlah kita baik tasbih. Ketika panjenengan waktu budal wonten masjid, kira-kira luwih ketinggalan tasbih atau ketinggalan HP? Jujur alhamdulillah. Ini loh Bapak Ibu sekalian, maka seharusnya seharusnya HP itu yang mata kita, televisi itu yang mata kita. Tetapi faktanya kalau kita mau jujur, televisi, HP itulah yang menata hidup kita masing. Terutama ini nyun saya ibu-ibu saya yakin pas waktu mau sholat tarawih berangkat pas seru-seru sinetron. Ada dan kasih ujian. Tadi makanan pertama biasanya terbawa. Gak mudah-mudah. Kenapa? Karena hidup kita ditata oleh hidup kita ditata oleh televisi. Ibu-ibu jadi biasanya jam siji bupati sudah tukar informasi tentang kuliner. Bahwa alhamdulillah ini kita menggunakan lebih banyak. Kalau monggo saran-saran biar kita pergolongkan kelompok yang didudukan surga, ayo kita lakukan salah satu kebiasaan wahafidil lisan. Hadirin wal hadirat yang ketiga adalah wabut aidil ji'an, orang-orang yang memberi makan kepada kelompok yang kelaparan. Jadi jangan diterjemahkan secara letterlek, meskipun juga benar. Bapak Ibu sekalian, selama Ramadan itu kalau kita mau jujur, yang namanya takjil, yang namanya ngopi, buka bersama, yang namanya sedekah, yang namanya infak luar biasa, banjir paribaca. Tetapi begitu sudah sekali lagi berakhir bulan Ramadan, biasanya kebalikannya. Metete umat, nopo malih tetele umat. Padahal sekali lagi, walaupun ini tidak dibatasi oleh Rasulullah khusus pada bulan Ramadan, tetapi sifatnya umum. Artinya apa? Sepanjang tahun. Sekali lagi, kepedulian sosial kita kepada sesama umat manusia, sesama umat muslim ini seharusnya ditumbuhkan. Wabut aidil ji'an. Mari kita belajar bareng-bareng untuk mengamalkan salah satu poin ini. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, seandainya mur'aidil ji'an ini menjadi kebiasaan kita, insya Allah yang namanya kemiskinan, kelaparan di sekitar kita tidak ada. Maka tugas kita sekali lagi, ayo bagaimana memperkuat rasa solidaritas terhadap sesama. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, So'im fi syahri Ramadan, orang yang puasa pada waktu bulan Ramadan, yang insya Allah sekarang sedang kita lakukan. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tugas kita sekarang hari ini bagaimana mencoba, sekali lagi bagaimana kita mencoba menafsirkan sekaligus menerjemahkan hadis ini. Karena sekali lagi hadis ini adalah sangat unik, sangat menarik kepada kita semua.
yang rindu itu surga, bukan kita merindukan surga, tetapi surga merindukan terhadap kedatangan 4 kelompok. Tugas kita berikutnya adalah, sekali lagi, mari kita berlomba-lomba, syukur-syukur kita bisa menjadi 4-4-nya. Yo sergap maca Quran, yo iso njaga lisan, yo peduli terhadap kehidupan sosial masyarakat, mengambil jihad, dan yang terakhir kita bisa menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, sekali lagi, hadis ini ayo kita jadikan pegangan bareng-bareng dan kita berdoa, selalu berdoa kepada Allah, roja kepada Allah, berharap kepada Allah. Semoga sekali lagi, kalaupun kita tidak bisa menjadi 4 kelompoknya ini, paling tidak, sekali lagi paling tidak, 1 di antara 4 ini betul-betul kita bisa menjadi kepribadian kita masing-masing. Allahumma amin. Pekatan Bapak Ibu sekalian yang saya aturaken, semoga singkat ini bisa menjadi pelajaran kepada kita semua, sekaligus menjadi penanda kepada kita semua bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita, sekaligus meningkatkan kepedulian kita atas nama ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan juga ukhuwah Watoniyah. Makanya sedina malih yang saya aturaken, dan mari kita akhiri doa bareng-bareng penuh harapan. Semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memberikan dzurriyyah keturunan kepada kita semua yang selalu taat kepada Allah, dan pada akhirnya Allah selalu ijabahkan doa kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد خلف رضي الله تبارك عن كل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي مكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك إلهي أنت مقصودي وأنت مطلوبي إلهي أنت مقصودي وأنت مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ربنا يا الله تقبل دعاءنا وصلاتنا وسجودنا وصيامنا ورمضاننا وتراويحنا وقراءتنا وتخشعنا وتضرعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا تدع لنا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا عسرة إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا سلمني وسلمنا وسلم أهلنا وذرياتنا من جميع البلاء والغلاء والوباء والفتن والمصيبة والعي والأمر في الدنيا والآخرة ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله عليه سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.